Kita menuju gedung KPK, ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di sana. Arief, selamat sore. Bagaimana hingga saat ini perkembangan pemeriksaan Yakut? Apakah masih berlangsung? Ya, selamat sore Elvira. Untuk pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah selesai dilakukan. Dan tadi Yakut Khalil Qomas keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.30, jadi kurang lebih sekitar 7 jam. Yakut Khalil Qomas menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dan tadi selesai diperiksa, Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa dirinya hari ini diperiksa, yaitu pertanyaan diajukan itu pendalaman untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat pemeriksaan pertama, yaitu pada tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi pertanyaan tersebut diulang dan didalami. Dan Yakut menyebut bahwa pada hari ini ada sekitar 18 pertanyaan yang ditanyakan kepada dirinya. Namun Yakut Khalil Qomas menolak berkomentar atau menjawab pertanyaan awak media terkait asal-usul SK Menteri yang bisa mengeluarkan kuota haji pembagiannya menjadi 50% dan juga 50%. Itu tadi ketika dikonfirmasi oleh Yakut enggan menjawab dan ia meminta kepada awak media itu adalah bagian dari materi penyidikan dan meminta untuk menanyakan kepada penyidik. Yakut juga tidak mau menjawab terkait adanya dugaan dana yang mengalir dari pihak travel umroh haji ke Kementerian Agama terkait pembagian kuota haji 50% 50% yang dikeluarkan dari SK yang ditandatangani oleh dirinya. Dan tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan Yakut Khalil pada hari ini adalah pemeriksaan pertama di tahap penyidikan. Jadi ini adalah pertama kalinya di tahap penyidikan Yakut Khalil Qomas diperiksa. Dan tadi Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemeriksaan Yakut pada hari ini untuk mengetahui bagaimana kronologi asal muasal sehingga bisa terbit atau keluarnya SK Menteri yang memplotting atau membagi kuota haji tambahan 20.000 itu dibagi menjadi dua, 10.000 untuk haji reguler dan juga 10.000 untuk haji khusus. Dan Budi Prasetyo mengatakan penyidik meyakini bahwa Yakut Khalil Qomas ini mengetahui kronologi bagaimana asal muasal lahirnya keluarnya SK Menteri tersebut yang pada akhirnya membagi kuota haji menjadi 50% untuk reguler dan 50% untuk haji khusus. Dan selain mendalami atau mencoba mengetahui soal kronologi, KPK juga mendalami mengenai aliran dana terkait dugaan adanya komitmen fee dari pihak travel Biro Haji dan Umroh kepada Kementerian Agama terkait pembagian kuota haji tambahan 20.000 menjadi rata, yaitu 50% dan juga 50%. Dan tadi juga Budi Prasetyo mengatakan tidak menutup kemungkinan dari pemeriksaan Yakut Khalil Qomas pada hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, dan nanti pada saat pemeriksaan selanjutnya itu baru bisa diputuskan apakah nanti akan ada tersangka dalam kasus ini. Dan juga sebagai informasi, memang dalam kasus ini KPK sudah mencekal 3 pihak. Yang pertama itu adalah Yakut Khalil Qomas sendiri, mantan Menteri Agama. Lalu yang kedua adalah staf sus Yakut pada saat menjabat sebagai Menteri Agama, yaitu Ifsah Abidal Aziz. Dan yang terakhir itu adalah pemilik dari travel haji umroh Maktur, Fuad Hasan Masyur. Dan tadi juga Budi Prasetyo mengatakan akan memeriksa staf khusus Yakut Khalil Qomas, yaitu Ifsah Abidal Aziz, dan kemungkinan pada saat pemeriksaan terhadap staf khusus Yakut ini nanti akan dikonfrontir atau nanti akan di cross check terkait keterangan dari Yakut kepada Ifsah Abidal Aziz, karena dari penyidik KPK meyakini juga bahwa staf khusus Yakut ini juga mengetahui bagaimana kronologi asal muasal sehingga bisa lahirnya SK Menteri yang memplotting tambahan kuota haji untuk reguler dan khusus ini dibagi menjadi dua, 50% juga 50%. Jadi nanti kita tunggu saja Elvira bagaimana perkembangannya. Namun nampaknya tidak akan lama lagi KPK bisa segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, karena memang sudah banyak sekali bukti-bukti yang dikumpulkan, baik itu dari hasil penggeledahan di kantor Kementerian Agama, di Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan juga termasuk juga di rumah kediaman Yakut Khalil Qomas, yaitu di kawasan Condet, Jakarta Timur. Jadi kita tunggu saja, Elvira. Baik, Arief Kurniawan langsung dari gedung KPK. Terima kasih update informasi.